Bagian fungsi sosialisasi keluarga. Assalamualaikum. Permisi Bu. Selamat duduk Ibu. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Ibu Jenny. Saya selaku guru BK di SMA ini ya Ibu ya. Apakah benar ini dengan orang tua Risma Ibu? Iya betul, saya Bu Rosita, saya orang tuanya Risma, dan kemarin saya dapat surat dari sekolah untuk datang ke sini dan saya mau tahu untuk apa kamu. Begini Bu, sebelumnya saya berterima kasih Ibu ya sudah memenuhi undangan kami ya. Begini Ibu, kami mengirimkan undangan dikarenakan ingin membahas terkait perilaku Risma di sekolah Ibu. Nah begini ya Ibu ya, dari pihak sekolah sendiri saya mendapatkan laporan Ibu terhadap siswa-siswi SMA ini terhadap perilakunya Risma Ibu. Nah perilaku Risma ini seperti apa ya Ibu ya? Perilaku Risma Ibu di sekolah ini seringkali melakukan bully Ibu terhadap teman-temannya. Bully ini juga tidak merupakan bully yang sepele Ibu ya, karena kami juga dari pihak sekolah sudah memastikan juga melalui CCTV dan ternyata memang dari adik Risma ini melakukan pembulian ini sudah sering dan juga pembulian itu sudah termasuk pembulian fisik ya Ibu ya, seperti bertengkar dan juga awalnya itu karena diaji Ibu katanya. Nah kemudian Risma ini sudah langsung mengata-ngatai teman-temannya seperti itu Ibu terhadap perilaku teman-temannya Ibu ya. Nah dari Ibu sendiri apakah sudah mengetahui Ibu bahwa Risma itu berperilaku demikian? Ya Allah, bahkan saya nggak nyangka kalau dia berperilaku seperti itu. Ketika di rumah dia cenderung diam dan saya tidak tahu tentang hal tersebut. Oh begitu ya Ibu ya. Baik Ibu, beruntung ya Ibu ya Ibu mengetahuinya hal ini dikarenakan kalau terlambat nanti di luar kontrol kita ya Ibu ya. Baik, saya sebagai orang tua di sekolahan hanya bisa membimbing ya sebagai orang tua saja Ibu ya, namun tetap di rumah itu merupakan hak Ibu sebagai orang tua seperti itu ya Ibu ya. Baik Ibu, saran saya ya Ibu ya, Ibu sebaiknya Ibu melakukan pendekatan lagi kepada Risma di rumah, maupun mungkin seperti halnya Ibu mengajak ngobrol atau mungkin Ibu mengenali jati diri Risma yang sesungguhnya di rumah seperti itu Ibu. Apakah sudah dilaksanakan Ibu? Sejauh ini saya belum melaksanakan karena saya nggak tahu kalau mereka di sekolah seperti itu. Oh begitu ya Ibu ya. Baik, takutnya nanti kalau misalkan Risma ini semakin melakukan pembulian nanti malah tidak baik juga pada diri Risma dan juga bagi teman-temannya Ibu ya. Semoga depannya Risma tidak melakukan hal tersebut Ibu ya, karena ini dapat mempengaruhi masa depan Risma Ibu. Baik, dari Ibu sendiri apakah ada hal yang ingin disampaikan lagi Ibu? Sejujurnya saya baru tahu tentang hal ini dan saya minta tolong sekali ya Bu, tolong dari pihak sekolah, tolong mengabari saya mengenai apapun itu perilaku Risma, apapun itu yang dimuncul di CCTV atau laporan dari temannya, karena saya berharap supaya hal ini tidak berulang kembali. Baik Ibu, sudah sewajarnya ya Ibu ya, bahwa kami sebagai guru di sekolahan ini sudah menjadi orang tua Risma, terutama Ibu ya di sekolahan begitu. Nanti untuk kabarnya dan perubahan perilaku Risma ataupun tindakan yang mungkin akan diulangi Risma itu akan kami laporkan kepada Ibu seperti itu Ibu. Baik, sekali lagi saya sampaikan terima kasih Bu. Kami mohon dukungan Ibu untuk berusaha mengajak ngobrol Risma atau mungkin mendekatkan Risma kepada Ibu atau mungkin dialihkan kepada kegiatan-kegiatan yang positif Ibu ya, agar Risma tidak berperilaku yang merugikan seperti itu ya Ibu ya. Baik, nanti akan saya coba untuk melakukan itu, tapi saya minta tolong kepada pihak sekolah untuk awasi Risma ya Bu. Ya Ibu, terima kasih ya Ibu ya. Saya permisi ya Bu. Oke Ibu, hati-hati di jalan Ibu. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih ya Bu. Iya, atur ya Ibu ya. Terima kasih Bu. Hati-hati Ibu. Silakan duduk, Mas. Baik Ibu, terima kasih. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik sih Mas. Kalau Mas gimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Ngomong-ngomong, rumah cukup sepi ya Bu? Iya Bu, soalnya Bapak kan belum pulang kerja dan Risma juga masih sekolah.
Mungkin habis ini Risma pulang sekolah sih Mas. Oh, baik, seperti itu Ibu. Baik Ibu, seperti perjanjian kita sebelumnya, bahwa untuk hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai cara mengembangkan dan mengajarkan anak berkehidupan sosial sebelum meninggalkan rumah dan bersosialisasi dengan orang lain di luar rumah, seperti itu Ibu. Nah, nanti dari jawaban Ibu yang Ibu berikan, kita dapat melihat dan simpulkan apakah keluarga Ibu sudah melakukan hal ini atau perlu dikembangkan lagi, seperti itu Ibu. Nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu dan Ibu bisa menjawabnya dengan sesungguhnya Bu, seperti itu. Dan saya juga menjamin kerahasiaan Ibu di konsultasi ini. Seperti itu Ibu. Oh alah, begitu ya Nars. Baik, saya paham Nars. Nah baik Ibu, untuk berbincang kita ini perlu berapa lama ya Bu? Saya ikut Nars aja deh. Baik Ibu, bagaimana jika 30 menit ke depan Bu? Menurut Ibu bagaimana Bu? Menurut saya 30 menit cukup sih Nars. Baik Ibu, 30 menit ke depan ya Bu, saya juga izin sambil mencatat ya Bu. Ya silakan. Baik Ibu, untuk mungkin langsung saja ya Bu. Ya, untuk kan di keluarga itu biasanya mempunyai aturan khusus ya Bu, yang perlu dilaksanakan dan ditaati. Nah, di keluarga Ibu ini bagaimana aturan-aturan yang diterapkan di keluarga ini Bu? Kalau di keluarga saya sih aturannya ya seperti kayak keluarga Jawa dan keluarga Indonesia pada umumnya sih Mas, kayak yang kalau kita tuh ngomong harus yang sopan, saling menghargai, kemudian anak pulang ke rumah itu batasnya jam 9 malam, dan juga kalau misal ada kepentingan mendadak perlu untuk kabarin orang rumah. Ya seperti itu sih Mas aturannya, tapi meskipun aturannya jelas seperti itu, keluarga saya ya masih seperti itu Mas. Oh baik Ibu, jadi keluarga Ibu masih seperti itu ya Bu. Nah, hal-hal yang bagaimana nih Bu yang Ibu maksud dengan seperti itu? Gimana ya Nars? Saya bingung mau mulai ceritanya dari mana. Baik Bu, saya memahami jika Ibu mungkin sulit untuk menceritakannya. Jadi sejak awal menikah, ayahnya Risma itu sudah melakukan kekerasan kepada saya. Bahkan ketika sudah punya anak, perilakunya pun juga sama sekali tidak berubah. Bahkan saya dan Risma pun sering mendapatkan perlakuan dengan suara nada tinggi, kalimat yang merendahkan, dan juga kekerasan secara fisik. Lalu ayahnya Risma juga tidak peduli dengan saya dan Risma. Baik Ibu, saya mengerti perasaan Ibu Bu. Jadi Bapak sudah melakukan tindakan itu sejak awal menikah ya Bu. Nah, dari kejadian tersebut, dampak apa saja yang Ibu ketahui Bu? Dampaknya tentu sangat banyak Nars. Saya dan Risma pernah mengalami rasa sakit secara fisik dan juga kami mendapatkan kalimat-kalimat yang kurang menyenangkan. Apalagi Risma kan sekarang sudah remaja yang sedang mencari jati diri. Jadi saya turut merasakan perubahan perilakunya yang merujuk ke perilaku kasar ayahnya. Ibu, perilaku bagaimana yang menurut Ibu menuju ke sana Bu? Dan Ibu juga bisa menceritakan lebih lanjut tentang pencarian jati diri Risma Bu. Jadi Risma ini kan sudah SMP ya Nars, dan sejak awal saya sadar mengenai perubahan perilaku Risma. Jadi Risma ini kan sedang mencari jati diri, dan dia tuh suka sekali meniru perilaku orang-orang yang ada di sekitarnya dan tokoh-tokoh dari handphonenya. Apalagi setiap saat kan Risma selalu mendapatkan nada tinggi dan juga kalimat tidak menyenangkan dari ayahnya. Jadi tentu saja perilaku yang dilakukan oleh Risma itu sesuai dengan apa yang dilakukan ayahnya. Lagi pula juga ayahnya Risma memiliki perilaku yang kasar. Baik Ibu, berarti Ibu memiliki pendapat bahwa perilaku ayahnya berdampak pada perubahan perilaku anak Ibu. Lalu hal apa saja yang berdampak pada perubahan perilaku anak Ibu Bu? Hanya itu saja sih Nors, karena saya merasa bahwa saya itu sudah menyampaikan kata-kata dengan lembut, dan juga untuk lingkungan sosial Risma yang ada di sekitar rumah dan juga yang ada di sekolah itu juga sudah menyampaikan kata-kata tuh dan perilakunya itu dengan cara sangat sopan dan lembut. Baik Ibu, berarti dapat kita simpulkan ya Bu, jika Risma sudah memasuki usia remaja Bu, mengalami perubahan perilaku yang memposisikan ayahnya sebagai contoh. Lalu hal apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk membimbing Risma sesuai dengan aturan dan norma di keluarga Ibu? Sejauh ini sih saya mengajak dia untuk beribadah bersama, dan juga setelah beribadah saya pun mencoba untuk membimbing dia dengan kalimat yang lembut. Saya sangat berharap jika dia bisa berubah sikapnya menjadi yang lebih baik lagi, dan juga dia bisa mendapatkan role model yang sesuai dengan norma dan aturan budaya. Tapi ternyata dia masih sama, dia sama sekali tidak berubah. Bahkan saya perlu membujuknya berkali-kali untuk beribadah bersama, dan ya itu masih tetap sama sih Nors, kayak sama sekali tidak ada yang berubah. Dan saya juga mencoba untuk mengajak dia untuk berkunjung ke rumah temannya yang sempat dia sakiti, dan saya pun juga minta dia untuk minta maaf ke temannya dan ke keluarganya. Dan dia menuruti yang saya sampaikan dan yang saya perintah tadi. Tapi setelah sampai rumah, dia marah dan dia membanting barang-barang yang ada di rumah.
dan sikapnya itu sama sekali seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Baik Ibu, setelah tindakan tersebut, bagaimana perubahan sikap Risma yang Ibu rasakan? Saya merasa bahwa Risma tidak ada perubahan sikap dan dia masih sama seperti ini. Dan saya juga menjalin komunikasi dengan guru BK, orang tua murid, dan tetangga untuk membantu saya mengawasi perilaku Risma di dalam sekolah dan di lingkungan sekitar rumah. Baik Ibu, tadi Ibu sudah menceritakan sosialisasi Risma di sekolah yang sudah meminta maaf kepada keluarga dan teman tersebut. Selanjutnya bisa Ibu ceritakan tentang bagaimana Risma bersosialisasi di lingkungan rumahku. Risma sangat aktif mengikuti Karang Taruna, jadi sosialisasi Risma itu sangat bagus. Tapi Risma ini kan memiliki perilaku yang keras, jadi hal itu sering sekali membuat dia berkonflik di dalam Karang Taruna itu, terutama saat rapat. Dan tetangga juga mengatakan bahwa Risma itu ketika berpendapat itu harus sekali dituruti pendapatnya. Dan tentu saja tetangga juga mengatakan bahwa sikap Risma ini perilakunya sangat sama seperti ayahnya. Baik Ibu, jika dari ayahnya sendiri, bagaimana komunikasi dan sosialisasinya di lingkungan rumahku? Ayah Risma ini memiliki sosialisasi yang menurut saya kurang baik ya guys, karena ketika ayah Risma melakukan kekerasan di dalam rumah, tetangga itu mendengar suara tersebut. Dan ketika tetangga mengajak ayah Risma bersosialisasi dan berkomunikasi, ayah Risma itu justru menjawabnya dengan bahasa yang keras banget seperti batu dan tentu saja kasar. Baik Ibu, tadi kan Risma menunjukkan cara bersosialisasi seperti yang Ibu sampaikan ya Bu. Nah dari lingkungan rumah dan sekolah juga mendukung pengawasan Ibu ke perilaku Risma. Dari perilaku yang tadi Ibu sampaikan, bagaimana lingkungan rumah dan sekolah menerima pola perilaku itu? Baik, kalau untuk guru BK, kemudian orang tua wali kelas, dan juga tetangga itu tentu saja mereka mendukung melalui melaporkan setiap perilaku Risma itu melalui SMS kepada saya. Dan mereka juga menyampaikan dukungan mereka kepada saya untuk mendidik perilaku Risma menjadi yang lebih baik lagi. Baik Ibu, alhamdulillah sekali jika lingkungan rumah dan sekolah mendukung Ibu untuk mendidik Risma sesuai dengan yang Ibu harapkan. Lalu hal apa saja yang Ibu rasakan saat menerima dukungan itu semua dari lingkungan sosial Risma Bu? Tentu saja saya merasa senang ya nurse, tapi saya juga merasa khawatir mengenai perkembangan perilaku Risma. Apalagi ayahnya itu kan sangat sering sekali melakukan perilaku dan perbuatan yang kasar pada keluarga kami. Dan saya juga sangat khawatir jika itu berdampak ke perubahan perilaku Risma menjadi yang nggak baik lagi. Baik Ibu, saya mengerti dan paham sebelumnya yang Ibu sampaikan Ibu. Tapi ini sudah 30 menit Ibu kita berbincang. Mungkin saya izin berterima kasih karena Ibu sudah bersedia membagikan kondisi keluarga Ibu kepada saya. Nah, untuk rencana pertemuan ke depannya Bu, kita akan membahas tentang pengasuhan anak seperti kontrol perilaku, cinta, menghargai kebebasan pendapat dan persepsi anak, budaya, dan faktor-faktor dari pola pengasuhan di keluarga. Nah, tujuan dari pembahasan mengenai pengasuhan anak ini adalah untuk mengetahui apakah cara pengasuhan yang dilakukan oleh keluarga Ibu terhadap anak Ibu sudah tepat dan sesuai dengan perkembangan dan usia anak atau belum. Nah, saya harap untuk pertemuan selanjutnya bisa dilakukan dengan Ibu, Bapak, dan anak Ibu seperti itu. Apakah Ibu berkenan Bu? Saya berkenan nurse, tapi kalau boleh untuk request atau minta jadwalnya, minta tolong ya nurse untuk dilakukan konsultasi itu jam 4 sore. Karena di jam tersebut itu ayahnya Risma sudah pulang dari kerjanya, dan Risma juga nanti akan saya minta untuk mengikuti sesi konsultasi ini. Baik Ibu, bisa Bu, jadi minggu depan jam 4 sore ya Bu untuk konsultasi selanjutnya. Sudah saya catat ya Bu? Oh ya, baik. Baik Ibu, sebelum kita mengakhiri sesi ini, mungkin saya akan menyimpulkan dari kita berbincang dari tadi. Dari semua yang Ibu sampaikan tadi, permasalahan keluarga Ibu berada pada masalah proses keluarga yang berkaitan dengan transisi perkembangan anak. Masalah tersebut belum terselesaikan karena Ibu menilai jika kondisi anak Ibu belum menunjukkan perkembangan yang Ibu harapkan. Seperti itu Bu. Sebelum kita mulai sesi ini, mungkin dari Ibu hal-hal apa saja yang ingin Ibu sampaikan? Dari saya sih nggak ada ya nurse, dan saya merasa bahwa sudah cukup. Terima kasih banyak ya. Baik Ibu, sama-sama. Terima kasih kembali Ibu. Mungkin saya izin pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih banyak ya nurse. Mari saya antar nurse. Baik Ibu. Ya, baik. Mari nurse.